Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Fadil dari kelas 12 TKR 1. Di sini saya akan melakukan pemeliharaan kendaraan dengan sistem konvensional. Persiapan kendaraan Toyota sedang siap penggunaan APD. Memakai sarung tangan. Sarung tangan siap, memakai helm. Helm siap, perlindungan kendaraan, memasang fender cover. Memasang seat cover. Pasang setir cover. Pasang fender cover sebelah kanan. Pasang fender cover sebelah kiri. Ibu nggak main baju, bisa di sini juga. Gua bos ibarat. Ya itu apa sih? Apa? Pasang fender cover bagian depan. Saring kali itu. Kekuatan ibu berat ya. Selanjutnya persiapan pengecekan alat. Lampu meter siap, kalibrasi alat siap, membaca buku manual yang tersedia, spesifikasi tahanan primer coil. Di sini tahanan primer coil berada di 1,3 sampai 1,6 ohm. Baca wiring harness sistem pengapian yang berhubungan dengan IG. Di sini sistem pengapian dari baterai menuju ke fuse menuju ke kunci kontak menuju ke koil pengapian menuju ke distributor terus menuju ke injektor. Selanjutnya saya akan memelihara atau servis engine dan komponen-komponennya. Yang pertama, oil level. Oil level masih berada di full dan kualitas oli masih bagus, tidak tercampur air. Periksa celak katup dan setel bila perlu. Kita putar sampai top 1.
Nah, ini udah top 1. Katup 1 X, katup 2 in, katup 3 in, katup 4 X. Dan kita setelah memakai filler gig ukuran 20 dan 30. Yang X kita setel memakai yang 30. Ini udah pas. Dan yang kedua katup 2 yang in memakai yang 20. Udah pas, nggak usah perlu di setel. Yang ketiga in memakai yang 20 juga. Dan yang keempat X memakai yang 30. Ini sudah pas juga, kesimpulan bagus. Kemudian penyetelan selak katup top kompresi 4. Tak perlu semua itu. Kita putar sampai top kompresi 4. Lagi apa abang? Nah, ini udah top kompresi 4. Lainnya saya akan juga unit kopling. Kita setel memakai filler gig yang ukuran 20 dan 30. Yang katup 8 X memakai yang 30. Kopling atau kawat kopling. Ini celak katup sudah pas, nggak perlu di setel lagi. Selamat Yang celak katup 7 kawat yang keluar ataupun memakai yang 20. Ini udah pas juga. Yang celak katup 6 memakai yang 20. Udah pas. Yang keempat X memakai yang 30. Kesimpulan celak top kompresi 1 dan 4 bagus. Dan selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tekanan kompresi menggunakan kompresi tester silinder pertama. Berada di 9 bar, kesimpulan jelek. Berada di 10 bar, kesimpulan bagus. Silinder ketiga berada di 9,5 bar, kesimpulan jelek. Silinder keempat berada di 10 bar, kesimpulan bagus. Pemeriksaan selesai. Dan di sini saya akan melakukan pemeriksaan sistem pendingin. Yang pertama kondisi fan belt. Bisa dilihat kondisi fan belt sini masih bagus, tidak ada keretakan yang berlebihan. Yang kedua pemeriksaan tegangan fan belt menggunakan scale spring dan penggaris. Dan di sini kita tarik sampai 15 kilo. Di sini kerenggangan fan belt berada di angka 1 cm atau 10 mili. Dan selanjutnya pemeriksaan kebocoran radiator menggunakan radiator tester. Dan di sini kita pompa sampai 15 PSI. Radiator mengalami kebocoran, kesimpulan jelek. Dan selanjutnya pemeriksaan tutup radiator.
Dan di sini kita pompa sesuai yang ada di spesifikasi tutupnya 0,9 bar. Kita pompa di sini. Tutup radiator mengalami kebocoran, sebaiknya tutup radiator segera diganti kesimpulan jelek. Dan selanjutnya pemeriksaan air reservoir. Di sini air reservoir masih banyak dan tidak perlu ditambah air. Kesimpulan bagus. Pemeriksaan sistem pendingin selesai. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan sistem bahan bakar. Pertama, pemeriksaan saringan udara. Ini lepas dulu, tutup saringan udara. Lalu lepas tutup saringan udara, dan ini bisa dilihat saringan udara mengalami kekotoran berwarna hitam. Sebaiknya saringan udara dibersihkan. Pasangkan kembali saringan udara. Dan selanjutnya melakukan pemeriksaan saringan bahan bakar dan pipa selang aliran. Ini bisa dilihat saringan filter bahan bakar tidak ada mengalami kebocoran. Dan kita kembali ke atas. Pipa yang dari saringan filter bahan bakar menuju ke rotak tidak mengalami kebocoran. Kesimpulan bagus. Dan pipa rotak menuju ke karburator tidak mengalami kebocoran. Kesimpulan bagus. Pemeriksaan sistem bahan bakar selesai. Kita akan melakukan pemeriksaan dan perawatan baterai. Yang pertama, pemeriksaan kotak baterai. Pemeriksaan kotak baterai masih bagus dan tidak ada kecoakan. Yang kedua, pemeriksaan full baterai menggunakan sikat besi. Pemeriksaan full baterai sudah tidak bagus dan ada kecoakan yang banyak. Yang ketiga, melakukan volume baterai. Volume baterai masih berada di bawah upper level, menandakan baterai itu sudah tidak bagus. Dan selanjutnya kita akan melakukan membuka tutup baterai pol 1, tutup baterai pol 2, 3, buka tutup baterai pol 1, 2, sel 4, sel 5, sel 6. Dan selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan berat jenis baterai menggunakan hidrometer. Sel 1. Pemeriksaan berat jenis baterai sel 1 berada di angka 1150, menandakan baterai itu sudah tidak bagus. Sel 2 berada di angka 1150. Sel 3 berada di angka 1150. Warna merah menandakan baterai itu sudah tidak bagus. Sel 4 berada di angka 1175, menandakan baterai itu sudah tidak bagus. Sel 5 berada di angka 1175, menandakan baterai itu sudah tidak bagus. Sel 6
Berada di angka 1150 dan menandakan baterai itu dan tidak bagus. Dan selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tegangan baterai dan kemampuan baterai menggunakan baterai tester. Double lagi, double. Oke wis. SOP wis. Tegangan baterai berada di 12 volt dan kemampuan baterai berada di warna hijau oke. Tandakan baterai itu masih bagus. Dan selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tutup baterai. Pembersihan tutup baterai sel 1, pembersihan tutup baterai sel 2, pembersihan tutup baterai sel 3, pembersihan tutup baterai sel 4, pembersihan tutup baterai sel 5, pembersihan tutup baterai sel 6. Kita akan melakukan penutupan tutup baterai. Miring tet. Miring. Nomor loro tuh. Pengencangan tutup baterai sel 1, pengencangan tutup baterai sel 2, pengencangan tutup baterai sel 3, pengencangan tutup baterai sel 4, pengencangan tutup baterai sel 5, pengencangan tutup baterai sel 6. Selanjutnya kita akan melakukan pembersihan pada baterai. Input aku. Selesai. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan sistem pengapian. Yang pertama, pemeriksaan celah busi silinder nomor 1. Ini spesifikasi celah busi 0,8 mm menggunakan filler gauge 0,80. Celah busi nomor 1 masih bagus, tidak ada kelonggaran, kesimpulan bagus. Celah busi nomor 2. Celah busi nomor 2 masih bagus, tidak ada kelonggaran, kesimpulan bagus. Celah busi nomor 3 tidak kelonggaran, tak perlu distal, kesimpulan bagus. Celah busi nomor 4 tidak kelonggaran, tidak perlu distal, kesimpulan bagus. Selanjutnya pemeriksaan tahanan kabel tegangan tinggi menggunakan multitaser kalibrasi alat. Pemeriksaan tahanan kabel nomor 1. Di sini hambatan 1 ohm. Di sini tahanan maksimum 25 ohm per kabel. Pemeriksaan tahanan kabel pertama. Di sini menunjukkan di angka 1 ohm, kesimpulan bagus. Tahanan kabel nomor 2. Tidak ada hambatan, kesimpulan bagus. Tahanan kabel nomor 3. Di angka 1 ohm, kesimpulan bagus. Tahanan kabel nomor 4. Ini menunjukkan di angka 1 ohm, kesimpulan bagus.
Selanjutnya pemeriksaan kabel koil. Menunjukkan di angka 2 ohm, kesimpulan bagus. Dan selanjutnya pemeriksaan tahanan primer koil. Di sini spesifikasi tahanan pada koil primer dingin 1,35 sampai 2,9 ohm. Kita cek menggunakan multitasker. Di sini primer yang plus dan min. Tahanan primer coil sini menunjukkan di angka 0, tidak ada hambatan, kesimpulan bagus. Dan selanjutnya pemeriksaan tahanan pada coil sekunder yang spesifikasinya dingin 8,5 sampai 14 k ohm. Sini kita cek menunjukkan di angka 15 k ohm, kesimpulan bagus. Selanjutnya pemeriksaan distributor shaft. Pemeriksaan rotor. Rotor masih bagus, tidak ada berkarat dan tidak ada percokan yang berlebihan, kesimpulan bagus. Pemeriksaan tutup rotor. Secara visual tutup rotor masih bagus, tidak ada percokan. Hanya pemeriksaan celah platina. Celah platina menggunakan pilar kick ukuran 0,45. Ini 4,5. Kita cek celah platina masih bagus, tidak perlu disal, kesimpulan bagus. Selanjutnya pemeriksaan gubernur adventure. Gubernur adventure masih bagus, ini kembali ke awal lagi kalau diputar. Hanya pemeriksaan kondisi vakum adventure. Ini vakum adventure kita tiup yang sebelah sini, tidak ada angin yang keluar, kesimpulan bagus. Pemeriksaan sistem pengapian selesai. Akan melakukan pemeriksaan analisa kendaraan, idling speed dan sudut duel menggunakan alat text duel tester. Dan ini kita tempelkan yang plus kabel merah, tempelkan ke koil. Dan yang ini dan yang hitam tempelkan bodi atau massa. Dan ini idling speed berada di 8 dan kita kali 2 yaitu 16 karena memiliki 2 silinder, dan 16 kali 100 yaitu 1600. Dan kita melakukan pemeriksaan sudut duel. Nah, ini sudut duel berada di angka 25 Celcius dikali 2 yaitu 50 Celcius. Saya akan melakukan pemeriksaan ignition timing menggunakan alat timing light. Dan ini plus minyak kita tempelkan ke baterai. Yang merah tempelkan ke plus baterai, yang min tempelkan ke min baterai, dan yang ini tempelkan ke kabel lagi. Dan selanjutnya ini ditempelkan ke puli. Selesai. Dan selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan emisi gas buang menggunakan gas analyzer. Sama masukkan salah menapot. Kita menuju memasak.
Selanjutnya di lihat sini, tunggu 30 detik. 8 kali 2 16 dibanding 100 1600 harga pengecekan duel maka sudah ke atas. Jadi ini menunjukkan di angka 25 derajat kali 2 50. Lalu kita pencet hot print, pencet lagi 2 kali, langsung masukkan nomor plat. Lalu kita hold print dan ini kita keluar struknya. Di sini CO-nya menunjukkan di angka 0,00 dan CO2 0,00% dan selanjutnya HC 50 ppm. Pemeriksaan emisi gas buang selesai. Saya akan melakukan pemeriksaan unit kopling. Yang pertama, periksa kabel kopling. Kabel kopling secara visual masih bagus, tidak ada keretakan maupun kabel yang keluar. Selanjutnya, pemeriksaan jarak bebas pedal kopling. Jarak bebas pedal kopling berada di angka 16 cm, kalau ditekan berada di 13 cm. Jadi jarak bebas pedal kopling 16 cm dikurang 13 cm yaitu 3 cm. Kalinya saya akan melakukan pemeriksaan balancing satu roda. Kita gunakan pengganjal nomor 2. Lalu kita gunakan penyebit roda. Lalu kencangkan. Lalu nyalakan balancing. Nyalakan balancing terlebih dahulu. Lalu kita pemeriksakan A. Sini menunjukkan di angka 9,5. Kedua pemeriksaan B. Di angka 4,5 kita tulis di sini. Ini pemeriksaan D. Pemeriksaan D diameter pelek yaitu 13 mili. Ini sitting 13. Lalu kita putar. Keren dong. Baleni. Tunggu sampai berhenti. Di sini keolengan roda sisi sebelah kiri 64 dan sebelah kanan 187 dan kita biar stabil kita tambahkan timbel yang 5 gram. Pemeriksaan balancing satu roda selesai. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan sistem starter. Yang pertama, kabel jumper pertama, tempelkan main baterai menuju bodi starter. Dan kabel jumper kedua, tempelkan pada main baterai. Menuju ke terminal C. Dan kabel jumper ketiga menuju ke pers baterai dan ini tempelkan kepada terminal 50 dan ini terjadi pull in. Ketika hold in terminal C dilepas dan gear pinion tidak kembali ke dalam. Dan selanjutnya pengujian tanpa beban. Kabel jumper kedua dilepas, tempelkan ke plus baterai menuju ke
terminal 50 dan yang kabel baterai kedua tempelkan ke terminal 50 dan ini terjadi pengujian tanpa beban. Dan terakhir pemeriksaan sistem pengisian, pengecekan hubungan antar terminal regulator, terminal IG dan F menggunakan alat multitaser. Kalibrasi terlebih dahulu. Ini sudah menunjukkan di angka 0. Kemudian kita cek IG dan F. IG, kabel IG berwarna merah putih dan F berwarna hijau putih. Di sini spesifikasi posisi bebas 0 ohm. Jarum menunjukkan di angka 0 tidak ada hambatan, kesimpulan baik. Direct masuk. Kalau ditekan spesifikasinya kira-kira 11 ohm. Nah, ini jarum menunjukkan di angka 0 tidak ada hambatan, kesimpulan bagus. Selanjutnya pengecekan terminal L dan E. Terminal L berwarna kuning putih dan terminal E berwarna hitam putih. Di sini spesifikasi posisi bebas 0 ohm. Jarum menunjukkan di angka 0 menandakan tidak ada hambatan, kesimpulan bagus. Ketika ditarik masuk kira-kira spesifikasi 100 ohm. Sini tidak ada hambatan, kesimpulan bagus. Selanjutnya pengecekan terminal B dan E. Terminal B berwarna putih dan terminal E berwarna hitam putih. Di sini spesifikasi terminal B dan E posisi bebas tak terbatas, tidak ada hambatan, masih bagus. Dan kalau ketika ditarik masuk spesifikasi 100 ohm. Nah, ini tidak ada hambatan, kesimpulan bagus. Selanjutnya terminal B dan L. Terminal B berwarna putih dan terminal L berwarna kuning putih. Di sini spesifikasi tidak terbatas, menunjukkan di jarum 0 tidak ada hambatan, kesimpulan bagus. Ketika ditarik masuk 0 ohm. Nah, ini sama seperti di spesifikasi tidak ada hambatan, kesimpulan bagus. Dan yang terakhir terminal N dan E. Terminal N berwarna biru putih dan terminal E berwarna hitam putih. Di sini menunjukkan tahanan kira-kira 2-3 ohm. Jarum menunjukkan di angka 0 ohm menandakan tidak ada hambatan, kesimpulan bagus. Pengecekan sistem pengisian selesai. Dan selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tegangan pengisian menggunakan alat multitaser. Kalibrasi alat terlebih dahulu. Hanya kita menggunakan yang 50 volt. Kita tempelkan ke plus baterai dan main baterai. Di sini
tegangan awal berada di 12 volt ketika di starter. Tegangan mulai naik dan berada di angka 14 volt.